Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada saudara semuanya yang saya muliakan, juga kepada para subscriber dimanapun berada, baik itu di dalam luar negeri ataupun di dalam negeri, dan dimanapun berada, yang saya hormati, dan juga para pemirsa yang budiman. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka di channel Mbano Al-Wahid. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada saat ini bisa menambahkan tali silaturahmi, bisa menambahkan ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan, dan mudah-mudahan bisa menjadikan yaitu satu amaliyah yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para subscriber yang ikut membantu mensupport channel saya. Di sini saya tidak bisa membalas sedikit pun atas dukungan, atas bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Saya hanya dapat mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saudara dimanapun berada yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan yaitu sedikit menceritakan tentang beliau Kang Ujang Bustami Cirebon dari Padepokan Anti Galau. Dari video-video beliau saya menonton, memang betul bahwasanya beliau ini, Kang Ujang Bustami ini, memang anti galau. Meskipun beliau bertubi-tubi diserang oleh para kuntet, ya, sampai dari mulutnya keluar ular, dari perutnya keluar ular, bahkan sampai sempat dililit ular sebesar yaitu tangan orang dewasa. Beliau tetap semangat di dalam menumpas satu kemusyrikan. Kita patut mensupport, patut mengacungi jempol bahwasanya beliau Kang Ujang Bustami ini memang pakar spiritualis sebagai seorang penumpas dukun santet. Dari mana beliau ini mendapatkan informasi bahwasanya di sana ada dukun santet? Ini beliau ini memang sudah berkecimpung di dunia spiritual, yaitu menangani dalam hal yang seperti itu. Sebelum adanya sebuah konten YouTube, ini beliau Kang Ujang Bustami ini sudah terjun di spiritual.
sehingga ada konten YouTube, beliau mengabadikan, beliau memvideokan untuk menjadi yaitu tontonan, menjadi hiburan bagi para pecinta YouTube. Dari konten beliau ini kita mengambil hikmahnya, bahwasanya suatu kebenaran melawan yaitu suatu kebatilan, maka sesungguhnya kebatilan itu nantinya akan musnah. Ini beliau ini mungkin ya, di antara video-video ini yang beliau unggah di YouTube itu belum seberapa bila dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Ya, itu belum seberapa. Dikarenakan tantangan dari para kuntet ini itu sangat mengantri-antri, ya, sangat mengantri-antri. Jadi beliau ini sibuk bagaimana cara menangani ataupun yaitu mengatasi melawan dukun santet. Umpamanya yang sana kita tangani, oke, sudah tumbang, lagi dapat telepon dari sana lagi menantang, dari sana lagi menantang. Ini kayaknya sampai ajal pun tidak akan pernah selesai. Sebab apa? Keberadaan para kuntet-kuntet ini semakin bermunculan dan semakin nyata mereka melakukan yaitu satu prakteknya. Jadi ketika Kang Ujang Bustami ini mendatangi salah satu kuntet, ya, itu si kuntet ini pun juga mengadakan persiapan, yaitu mengadakan ritual untuk meminta yaitu satu kekuatan kepada bangsa jin, pada bangsa iblis dan lain sebagainya. Jadi ketika Kang Ujang Bustami ini beliau datang ke lokasi di mana di situ kuntet sedang ritual, maka terjadilah yaitu satu bentrokan energi gaib. Jadi wajar kalau beliau Kang Ujang Bustami ini terkena santet, langsung keluar dari mulutnya ular, ya, muntah darah, terpental. Itu memang sudah kerjaan beliau seperti itu. Beliau memang menekuni di bidang penggerebekan dukun santet. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari video tadi saya melihat, ya, beliau Kang Ujang Bustami ini mendapatkan perlawanan dari dukun santet. Ya, mungkin dia pemuja dari siluman ular. Setiap dukun santet yang dikalahkan, maka dia akan berwujud yaitu menjadi seekor ular. Alhamdulillah beliau Kang Ujang Bustami bisa menangani dengan baik. Tapi apakah dukun-dukun itu berhenti sampai di situ saja? Tidak. Mereka membangun yaitu satu kekuatan lagi. Istilahnya bertapa lagi, tirakat lagi untuk mencari kekuatan agar kekuatan spiritualnya ini lebih besar lagi untuk mengalahkan beliau Kang Ujang Bustami. Begitu sebaliknya, beliau Kang Ujang Bustami ini juga menggali satu kekuatan spiritualnya, kekuatan batiniahnya, kekuatan kanuragannya, yaitu untuk mengimbangi, untuk mengalahkan para kuntet.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin terpenting yang kita ambil dari video ini adalah janganlah sesekali kita berguru kepada seseorang spiritual yang di situ orang itu tidak menjalankan yaitu syariat-syariat agama. Kita lihat dari salah satu syariatnya yaitu sholat. Orang yang mempunyai spiritual, entah itu orang seorang ustadz ataupun seorang kiai ataupun seorang syekh, ya, kalau dia sudah sholatnya ini ditinggalkan, maka seseorang itu sudah tidak layak untuk dijadikan seorang guru. Tetapi kalau hanya sekedar dia menyebut Allah, menyebut Rasulullah, menyebut Nabi Muhammad, bisa syahadat, itu satu hal yang biasa, ya, itu satu hal yang biasa. Seorang dukun santet pun bisa juga mengucapkan kalimat syahadat, bisa menyebut asma Allah juga. Bahkan Al-Fatihah pun juga lancar, ayat kursi pun juga hafal, bahkan surat Yasin pun dia juga hafal. Tapi kenapa dia terjerumus kepada sesuatu, yaitu kemusyrikan? Karena orang tersebut tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan satu hidayah. Tetapi kalau orang itu masih melakukan sholat, insya Allah seorang yang tabib, ya, orang yang kita mau jadikan guru ataupun kita mau berobat, insya Allah orang tersebut bisa amanah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari di dalam kita mencari syarat ataupun syariat, mungkin Bapak Ibu yang sedang sakit ataupun keluarga yang sedang sakit, entah itu medis ataupun non medis, maka alangkah terlebih dahulu yang pertama adalah periksakan ke dokter. Itu secara medis. Dari situ nanti Bapak Ibu akan melihat, ya, cara ilmiah akan nampak sekali bahwasanya Bapak Ibu terkena sakit, entah itu lambung, entah itu jantung, ataupun itu asam urat, darah tinggi, sering marah-marah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan terlalu percaya dengan seseorang yang mengatakan bahwasanya penyakit yang ibu derita ataupun saudara derita, bapak ibu saudara sekalian derita, itu akibat guna-guna. Itu jangan terlalu percaya akan hal yang semacam itu. Setelah Bapak Ibu periksakan ke dokter, ya, kalau memang dokter mengatakan bahwasanya ibu ini keadaannya sehat, tidak ada penyakit apapun, tetapi Bapak Ibu mengalami satu kesakitan pada malam hari, ketika dicek ke dokter ternyata sehat-sehat saja. Ini baru alternatif yang Bapak Ibu lakukan untuk memeriksakan diri kepada seorang ahlinya, ahli spiritual, ahli batin. Nah, di situ Bapak Ibu pun juga harus melihat kepada siapa Bapak Ibu akan
bersyariat, ya, untuk menjadi pelantara sebagai obat yang Bapak Ibu mintai pertolongan. Itu Bapak Ibu harus lihatlah dari segi syariatnya. Ya, yang pertama itu, apabila Bapak Ibu sudah yakin bahwasanya seseorang itu dari segi syariatnya baik, ya, dari kebersihannya pun juga baik, dari tutur katanya pun juga baik, maka bolehlah Bapak Ibu yaitu untuk bersyariat, ya, mencari pengobatan kepada seseorang. Karena sekarang ini banyak sekali ya orang yang mengatasnamakan sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai gus, sebagai habib, sebagai syekh, ya. Di media sosial itu bertebaran hal yang semacam itu, menawarkan yaitu penggandaan uang, membuka aura, meruqyah dan lain sebagainya. Ini perlu berhati-hati, dikarenakan apabila Bapak Ibu salah di dalam memilih seseorang untuk dijadikan syariat, dijadikan wasilah perantara sebagai juru sembuh, maka bisa menjadikan fatal Bapak Ibu sekalian. Demikianlah penjelasan video yang saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini, yang belum subscribe, boleh tekan yaitu tulisan warna merah subscribe. Lonceng pun boleh dinyalakan agar mendapatkan notifikasi apabila nanti saya mengupload sebuah video, dan like jempolnya boleh Bapak Ibu tekan. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Di sini saya tidak bisa membalas sedikit atas dukungan Bapak Ibu sekalian. Saya hanya dapat mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengalami sakit, keluarga ataupun diri Bapak Ibu sekalian, Allah segera mengangkat penyakit Bapak Ibu sekalian dan diganti yaitu suatu kesehatan yang barokah, kesehatan yang manfaat baik di dunia maupun manfaat baik di akhirat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih.